皆さんこんにちは。こんにちは。サダと申します。インドネシアから参りました。学生の時に先生から日本のことを聞いて、すっげえ、そんな国があるのと日本に興味を持ち、日本で勉強したいと思い、3年前に来日しました。今、石川県にある焼酎パーツ株式会社で仕事をしています。遠視線板による自動制御の加工処理を行い、自動車の一部として利用される製品を発行しています。でも最初は線板のこととかプログラムのことを教えてもらえませんでした。ただ、爪を外して、チップを交換して、汚れが目につくとすぐに掃除して、測定器を大事にしてと教えられました。なんでこの仕事ばっかりかな、プログラムなど勉強したいのにと思って上司に聞いてみました。上司は、チップの交換ができなかったら正しい線板確保ができるか、掃除をしないでお客様に汚れている製品を送りたいのか、測定器が壊れたら正確に測れるか、正しいマナーができなかったらいい仕事ができないぞと教えられました。さすが、これが日本人の仕事に対する教え方です。それを学ぶことができました。しかし、私も日本に来たばかりの頃は日本語が全然わかりませんでした。上司の言葉がよく理解できなくて失敗して何回も怒られていました。日本語がわからなかったら仕事もできねえ。ちゃんと勉強しろよお前。勉強したくなかったら国へ帰れ。その言葉を聞いてとても悔しかったです。仕事に対して不安やストレスを感じていました。仕事は大変だし、日本語も難しいし、日本の生活も慣れないし、困っていることがだんだん山積みになってきました。仕事に行きたくなくて、気づかないうちに精神的にすごく疲れてしまいました。そこである日、上司に相談しました。上司は、お前、国のために日本のことを学んで、頑張って日本のことを勉強して帰れ。お前ならできる。俺は今厳しいのはお前のためだから、諦めるな。と励ましてくれました。そこから全力で仕事も日本語も学んで、上司に教えられたこと、細かいこともちゃんとメモを取って、自分が行っている仕事は、今のやり方は適切なのか、どのようにすると仕事はやりやすくなるのか、効率的になるのか、さらにミスがないように自分で考えて自分の役割を果たすようにしました。だんだん仕事も日本語も上手くなってストレスも減りました。仕事と日本語ができたら人間関係がうまくいってよく安心して快適に仕事ができます。さらにチームワークも良くなります。仕事にはチームワークが一番大事だと思います。日本に来てとっても良かったと思います。3年間日本で暮らして十分な経験ができたと思います。日本人の仕事の倫理や日本の文化やそして日本のマナーも学ぶことができました。帰国したらその経験を国の発展のために生かします。自分の将来というよりふるさとをはじめ国のために日本で学んだことを役立てていきたいと思います。日本に来る機会を与えていただいたことに本当に感謝しております。ご清聴ありがとうございました。させていただきます。機械加工職種旋盤作業で発表していただきましたカデック湯道平貞さんです。表彰状最優秀賞カデック湯村里殿、あなたは一般社団法人国際人材育成労務管理協会主催の第3回
外国人習得技能五輪名古屋大会において当初の通り優秀な成績を収められましたので、その栄誉をたたえ表彰します。2015年11月15日一般社団法人国際人材育成労務管理協会会長石渡どうもおめでとう。ありがとうございます。Saya mau ngebahas tentang video tersebut, yaitu terjadi di 2015 lomba pidato di Nagoya. Itu tahun ketiga saya sebagai Jisuse waktu itu. Saya dan teman saya dari Thailand. Kami memang sering nyari-nyari lomba pidato waktu itu. Sering ikut lomba pidato. Bahkan saya pernah ikut lomba pidato terus dapat hadiah beras. Akhirnya saya kasih sensei saya berasnya 25 kilo kalau nggak salah. Dan memang ya yang paling berkesan itu yang di Nagoya karena saya dapat juara pertama dan teman saya dapat juara 2. Jadi kami berdua menyambat juara 1 dan juara 2. Itu kita cari sendiri di internet. Awalnya kita bikin video, rekam, terus kita kirim videonya. Baru kemudian disaring dan kita terpilih. Akhirnya kita berangkat ke Nagoya. Singkat cerita waktu itu sebenarnya kita belum pernah ke Nagoya, kita tinggal di Ishikawa Ken. Beberapa hari sebelumnya orang Kaisa katanya akan satu orang akan ada yang antar sampai ke Nagoya, tapi di pagi harinya kita tunggu-tunggu dia nggak datang-datang. Bahkan kita sempat hampir ngebatalin, tapi akhirnya saya bilang ke temen, ayolah kita nekat aja, naik kereta pasti ketemu kok Nagoya. Nah waktu itu belum ada tuh aplikasi-aplikasi untuk naik kereta. Mungkin udah ada tapi mungkin kami nggak tahu. Tapi seingat saya sih belum ada. Akhirnya orang Kaisa yang katanya mau nganter itu datang tapi telat, udah agak siang. Dan dia bilang katanya satu hari di malam harinya itu dia minum-minum, mabok dan bangun kesiangan. Dan dia benar-benar minta maaf. Oke, saya mau bahas di sini adalah beberapa pertanyaan karena video ini ramai juga di TikTok, banyak banget yang komen dan beberapa pertanyaan akan saya respon di video ini. Ini yang pertama, pas di Jepang belajarnya sendiri apa ada sensei? Jadi waktu itu pada dasarnya saya belajar sendiri, tapi sebenarnya saya dan teman saya tersebut ikut sekolah bahasa setiap hari Minggu dan itu harus naik kereta. Ikut sekolah bahasa tapi saya jarang bisa hadir, jarang ikut karena ya tahu sendiri Jisuse kerjaannya capek, hari Minggu tuh pengennya istirahat, pengen menikmati, kadang jalan-jalan gitu. Tapi saya sangat rajin datang kalau ada event, misalkan Hanami atau event masak-masak atau event macam-macam. Biasanya sekolahnya sering ngadain event, nah itu baru saya datang karena pengen memperbanyak teman. Pada dasarnya belajar sendiri. Teknik belajar bahasa Jepang bang, maaf bang, rumus bahasanya apa dulu? Mungkin ini maksudnya cara belajarnya. Cara belajar Nihongo yang efektif, yang sangat efektif yang bisa saya share adalah setiap hari itu saya nulis nisi. Jadi setiap hari harus nulis nisi minimal 5 baris dan harus pakai kanji, sebisa mungkin pakai kanji. Dan temanya itu boleh apa aja, boleh seputar kerjaan, boleh juga tentang kehidupan sehari-hari atau pas liburan kemana. Kita nggak hanya nulis, setelah nulis setiap harinya di istirahat makan siang itu dicek oleh orang Jepang, oleh atasan kita. Jadi satu orang, ada orang Jepang yang ngecek, masing-masing satu orang. Disitulah yang menurut saya sangat membantu karena pas dicek dia akan, kalau ada kalimat kita yang rancu atau tidak benar dalam bahasa Jepang, dia pasti akan nanya, ini di sini kamu mau bilang apa? Kita jelasin dong, walaupun dengan susah payah. Akhirnya dia paham apa yang ingin kita sampaikan, dia ngasih tahu, oh harusnya begini loh, yang benar itu. Disitulah kita belajar banyak. Kemudian pas awal-awal nulis itu akan berat banget, apalagi zaman itu mungkin masih pakai kamus, pakai Google Translate pun masih yang belum secanggih sekarang ya translatannya. Untuk nyari kanjinya pun kadang buka kamus. Dan awal-awal tuh lama, bikin sekedar 5 baris tuh lama, bisa sampai 1 jam. Tapi karena setiap hari beberapa kanji kan berulang kali kita pakai itu, disitulah lama kelamaan cepet nulisnya dan kita entah kenapa ingat kanji. Oh kanji ini kemarin kan udah dipakai.
Di situ kotobanya bertambah, kanjinya pun banyak yang kita ingat, jadi sangat membantu. Nah teman-teman, kalaupun dari kaisanya nggak nyuruh, coba itu diterapkan, itu sangat membantu. Memang awalnya berat dan males, tapi kalau sudah terbiasa, bahkan kita jadi senang. Wah, nulisnya jadi cepet nih gitu. Ada achievement yang kita capai, jadi kita akan makin semangat. Kemudian yang kedua yang membantu saya adalah saya itu orangnya suka ngobrol, jadi semua orang Jepang yang di KIC itu saya ajak ngobrol, makanya bisa akrab segala macam. Dan saya nggak takut salah, bodo amat mau salah mau enggak, yang penting saya nyoba ngobrol karena ingin membiasakan mulut dengan bahasa asing kan, bahasa Jepang. Dan kita salah itu wajar karena itu bukan bahasa kita. Disitulah ketika kita ngobrol akan terbiasa dengan bahasa Jepang. Terus yang ketiga, biasanya kan ada tuh orang Jepang yang benar-benar akrab deket sama kita, yang kerja bareng nih, tiap hari hampir bareng. Nah itu saya ngomong ke orang tersebut bahwa ketika kita ngobrol pakai bahasa Jepang, kalau bahasa Jepang saya salah atau polanya kurang benar, dikasih tahu ya, dikoreksi, harusnya begini loh ngomongnya gitu. Karena dari situ saya akan belajar. Dan benar, dibantu sama dia. Jadi ketika saya ngomong bahasa Jepangnya agak aneh, dikasih tahu sama dia. Dari situ banyak banget belajarnya. Kayaknya itu aja kalian terapkan, itu sangat bagus. 3 tahun udah pasti minimal N2 dapat, pasti dapat. Ya tentunya belajar sendiri juga ya. Jadi beli buku, ada Somatome, ada Torai, tergantung belinya berdasarkan level yang kalian kejar aja. Dulu saya awal-awal langsung nyoba N3, memang sok-sokan. Ujian kedua saya dapat N3. Jadi belum pernah N4. Waktu itu N5 belum ada, dari N4 sampai N1. Jadi sambil lihat YouTube, beli buku, pelajarin itu beberapa metode belajarnya. Pada dasarnya sih belajarnya sendiri. Cuman saya juga banyak berhubungan dengan beberapa sensei yang pernah ngajar saya. Biasanya lewat chat. Kalau ada kebingungan, dulu kan nggak ada chat GPT ya. Kalau ada kebingungan ya saya kontak sensei, ini kalimatnya benar apa enggak gitu. Dan senseinya juga pada senang kalau saya nanya-nanya gitu. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, izin nanya senpai, daftar begini di mana ya? Ini daftar lomba maksudnya. Kok bisa ikut lomba kayak gitu? Caranya gimana, Pak? Banyak di internet juga banyak. Kalau kalian susah nemu di internet, coba cari sekolah bahasa untuk orang asing, sekolah bahasa Jepang untuk orang asing. Itu kalian cari entah di hari Sabtu atau hari Minggu. Biasanya ada khusus orang asing yang bekerja, jadi dia bisa ikut Sabtu atau Minggu ke sana dan tanya aja, ada info lomba pidato nggak. Biasanya mereka banyak info-info seperti itu. Dan dulu juga saya banyak dapat info seperti itu dari sekolah bahasa dan juga nyari di internet. Kalau kalian sudah ikut 1-2 lomba pidato, biasanya itu nanti dapat kenalan atau sensei gitu, ajak aja ngobrol, terus bilang kalau ada info-info begini kasih tahu saya ya gitu. Tukeran kontak. Jadi nanti dari situ banyak dapat info pidato. Kalau sekarang saya udah nggak pernah nyari, tapi harusnya masih ada sih tekniknya. Waktu pidato level berapa itu, Pak? Level N2. Waktu pidato saya level N2. Kak, saya pengen kerja di perusahaan spare part, caranya gimana? Kerja di perusahaan spare part ini agak bukan berkaitan dengan pidatonya sih, tapi memang isi pidato saya menceritakan kerjaan saya dulu memang bikin spare part mobil. Jadi kalau pengen kerja di bagian pembuatan spare part, gini, tergantung visanya. Kalau visa kalian magang, Jisuse, biasanya itu agak susah memilih bidang kerja karena biasanya LPK-nya atau SO-nya sesuka hati menentukan. Kecuali kalau kalian dapat LPK yang mau ngobrol sama kalian, artinya sebelum kalian diikut sertakan tes, mereka nanya dulu, kamu mau nggak, tertarik nggak dengan bidang ini gitu, mau mendengarkan keinginan kita. Kalau dapat LPK kayak gitu, itu bagus. Biasanya ada LPK yang nggak mau seperti itu, jadi mau nggak mau kalian harus ikut. Kalau nggak mau berarti lu nggak semangat dong pengen ke Jepangnya, berarti lu pilih-pilih kerjaan, yaudah lu keluar aja dari sini. Atau biasanya ada yang seperti itu. Kalau visanya TG, nah itu kalian bisa pilih sendiri bidangnya. Jadi kalau mau milih-milih, mending kejar TG aja ya. Sistem belajarnya bagaimana Bang biar lancar seperti Abang? Sebenarnya tadi udah saya sampaikan, tapi karena dia spesifik biar lancar, artinya kan ngomongnya ya. Nah itu banyakin ngobrol sama orang Jepang, jangan malu, jangan takut salah. Itu banyakin aja, pokoknya ngobrol aja sama orang Jepang. Dari situ ya lidahnya akan terbiasa. Walaupun sebenarnya saya masih belum terbiasa banget sih, masih sering juga
kepleset lidahnya. Senpai dapat hadiah uang kah? Ya, dapat. Waktu saya menang juara 1 itu dapat 3 mang. Dapat 3 mang, kalau dirupiahkan ya sekitar 3 juta. Dan yang paling penting ya sertifikatnya. Ini ke Jepang pakai visa apa, Pai? Jozu sekali bahasanya. Oshite kudasai. Pertama saya datang ke Jepang saya pakai visa Jisuse. Setelah waktu itu kan maksimal 3 tahun harus pulang ya. Akhirnya saya pulang, saya ambil kerjaan di Jakarta berdasarkan kuliah. Saya kuliah bidang IT, kerja sekitar 4 tahun di Jakarta. Saya balik lagi ke Jepang dengan visa engineer di bidang IT. Sekarang visa saya engineer. Akhirnya semangat gue kembali bergejolak untuk belajar bahasa Jepang. Makasih, Pai. Nah, yang kayak gini gue suka nih. Belajar N3 pakai buku apa, Bang? Kalau nggak salah dulu saya pakai Somatome ya. Sama sebenarnya Minano Nihongo itu kalau kalian selesaikan buku 1, buku 2, itu levelnya bisa N3 atau N4. Jadi itu dulu kalian selesaikan, baru nanti tambah Somatome, atau sekarang kayaknya buku udah banyak banget. Cuman masalahnya biasanya teman-teman nyarinya yang terjemahan bahasa Indonesia. Kalau Somatome atau Torai itu kayaknya jarang. Tapi ada aja sih kayaknya. Cuman saya yakin sekarang buku udah banyak, bahkan yang terjemahan bahasa Indonesia pasti udah banyak. Mukanya cocok jadi pelawak, Bang. Pengen bener kerja di Jepang tapi kendala biaya. Sebenarnya kalau kalian niatnya memang tinggi, ada aja sih caranya. Dan cari LPK yang memang ada dana talangnya. Jadi nanti kalian bayarnya setelah kalian sudah mulai kerja di Jepang, bayar setiap bulan. Banyak kenalan saya yang sekarang jadi Jisuse itu banyak yang memang awal-awal ada pengeluaran sedikit ya, biaya makan, mungkin ngekos karena di awal-awal belum dapat asrama. Kalau sudah keterima interview baru nanti dapat asrama, dan itu bahkan kalian dikasih uang saku setiap bulannya. Ada LPK yang seperti SO yang seperti itu ada. Nah, nanti setelah berangkatnya kan di cover tuh oleh perusahaan biaya tiketnya. Setelah sampai di Jepang sih sekitar 6 mang atau 6 juta untuk 1 bulan pertama dan bulan kedua, karena kan nggak langsung dapat gaji tuh. Bulan pertama itu kalian nggak langsung kerja, kalian belajar dulu budaya Jepang, bahasa Jepang, nanti belajarnya di Senta. Kayak sekolahan gitu. Jadi Kumiai itu bekerja sama dengan sekolah gitu, dan mereka yang ngajarin kalian digembleng selama 1 bulan, baru bulan kedua mulai kerja. Nah, dapat gaji itu mulai bulan kedua akhir biasanya. Jadi kalian akan dapat uang saku di awal-awal. Jadi kendala biaya sebenarnya bisa diakali, karena saya dulu juga nggak begitu mengeluarkan biaya. Saya minjem dulu, saya habis sekitar 19,5 juta zaman itu, dan memang SO yang saya itu memang bagus, jadi dia nggak mengutamakan uang. Bahkan sekarang kalau nggak salah saya dengar sekitar 22,5 juta, udah termasuk semua makan, belajar, tiket pesawat. Sege kunie kaite sensei ni naru ya. Sementara segitu aja kali ya, karena beberapa pertanyaan juga intinya sama aja. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan di komentar